Dan hari ini juga kita akan belajar firman Tuhan tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes 16 ayat 7. Bapak Ibu, sebelumnya untuk berbicara tentang Roh Kudus itu, apalagi kita orang timur, itu akan ada pemikiran Roh Kudus. Jadi biasanya orang kalau berbicara roh itu gimana gitu. Kenapa? Karena kita budaya orang timur, waktu kita kecil, kita dibesarkan. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, mana lebih sering dulu waktu Bapak Ibu kecil mendengar kalimat dari orang tua Bapak Ibu? Orang tua Bapak Ibu lebih sering menceritakan kedahsyatan Roh Kudus. Misalnya dia bilang, "Nakku, Roh Kudus itu dahsyat sekali." Atau malah kita lebih sering dengar kata roh setan itu dahsyat sekali. Tanpa kita sadari kita bilang, "Kalau kau nakal, hati-hati kau diganggu tuyul." Kita sedang menceritakan betapa dahsyatnya kuasa roh jahat. Hati-hati kau, di luar ada Dracula. Saya masih ingat waktu kami kecil itu zaman gempar-gemparnya Dracula. Semua anak sekolah pakai bawang merah. Dan belum pernah saya dengar gempar-gemparnya anak kecil itu dikuasai oleh gemparnya kuasa Roh Kudus. Nah, makanya waktu kita menceritakan tentang Roh Kudus, orang berpikirnya sulit. Karena memang dari kecil kita orang timur, ditakut-takuti Dracula lah, Gunderuo lah, kuntilanak lah. Roh-roh setan itu semua kan. Sama dengan murid-murid. Itu sebabnya waktu Yesus jalan di atas air, mereka bilang apa? Hantu. Kenapa kira-kira murid-murid berkata hantu? Karena dalam pikiran murid-murid, hantu bisa melakukannya. Hanya hantu yang bisa berjalan di atas air. Yesus nggak bisa. Kalau waktu itu murid-murid berpikir Yesus bisa jalan di atas air, mereka pasti akan berkata Yesus. Kenapa dia berkata hantu? Karena memang juga mungkin sama seperti kita dari kecil diajar hantu itu gini, hantu itu ngeri, hantu itu bisa ini, hantu itu. Tapi hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik, Yesus dia sangat berhati-hati mengajar tentang Roh Kudus. Saya baca banyak ayatnya dan hari ini saya ambil beberapa ayat bagaimana Yesus menerangkan tentang perlunya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu, ini yang berkata Yesus. Kita coba kembali ke zaman Yesus. Kita coba berpikir ini yang berkata ini Yesus. Dan waktu Yesus berkata ini, dia adalah orang top di dunia. Waktu itu semua orang mengenal siapa Yesus. Yesus adalah orang yang membangkitkan orang mati. Yesus melakukan banyak mujizat. Dan waktu itu Yesus itu udah keren kali. Bisa dibilang Yesus waktu itu udah gak ada tandingannya. Tapi satu kali Yesus mengucapkan ini. Dia bilang, lebih baik aku pergi. Lebih berguna aku pergi. Karena kalau aku gak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kira-kira kalau waktu itu kita ada di situ, apa yang ada dalam pikiran kita? Waktu itu Yesus orang hebat. Dan waktu itu Yesus bilang, lebih baik aku pergi, nanti ada roh penghibur yang akan datang kepadamu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau saya waktu itu ada di situ, saya akan berpikir, wow, siapa gerangan penghibur itu?
Yesus aja udah mantap kali, Yesus aja udah luar biasa kali. Sampai Yesus bilang nanti ada roh penghibur, lebih baik aku pergi. Bisa Yesus bilang lebih baik aku tinggalkan kalian supaya penghibur itu akan datang. Waktu saya cari-cari lagi ayatnya, ada lagi kalimat Yesus dalam Yohanes 12 ayat 13. Dia bilang gini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, belum selesai kalimat pertama Yesus bilang, dia bilang lagi ini, masih banyak yang mau kubilang kepadamu, tapi hari ini kamu belum sanggup menanggungnya. Tapi apabila ia datang, apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Begitu hebatnya Yesus menerangkan tentang Roh Kudus. Sampai ada lagi satu kalimat dalam Lukas 12 ayat 10. Yesus bilang, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, melawan Yesus, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Wow. Yesus menerangkan betapa Roh Kudus itu begitu luar biasa. Pasti waktu itu orang-orang yang berada dekat Yesus berpikir, wow, siapa sih gerangan Roh Kudus itu sehingga Yesus guruku saja menerangkannya begitu luar biasa. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, betapa pentingnya kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari-hari ini saya bertemu dengan banyak orang-orang Kristen merasa Roh Kudus itu gak penting dalam hidupnya. Hari-hari ini banyak sekali orang merasa bahwa Roh Kudus itu gak begitu berguna. Orang berkata, ngapain saya dipenuhkan Roh Kudus? Ada teman saya dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya tetap sama, gak ada bedanya sama saya. Dan banyak orang merasa dipenuhi Roh Kudus itu tidak penting. Dan hari ini saya mau menggambarkan satu potret yang berbeda. Mungkin selama ini pikiran kita, oh dipenuhi Roh Kudus seperti ini. Tapi hari ini kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa. Apa arti barang siapa? Setiap orang, siapa saja. Suami saudara termasuk barang siapa? Termasuk istri kita, termasuk Aron kita, termasuk anak kita, termasuk barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan Yesus lagi berkata, dia bilang gini, nanti kalau Roh Kudus itu datang, siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan aku kerjakan. Dan Yesus bilang lagi, bahkan lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Nah, kira-kira kalau Yesus hari ini berkata seperti ini kepada kita, apa yang ada di dalam pikiran kita? Yesus bilang, nah, kalau kamu percaya kepadaku, kamu bisa melakukan pekerjaan persis seperti pekerjaan yang pernah aku lakukan. Apa yang Yesus pernah lakukan? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Yesus bilang, kamu bisa melakukan itu, nak. Bahkan bukan hanya itu, lebih dari itu, nak. Kira-kira apa pikiran kita kalau kita ada di situ waktu itu Yesus ngomong ini? Senang. Tapi kalau saya waktu itu ada di situ, saya pasti langsung berpikir dalam hati, apa Yesus gak salah ngomong nih? Gimana mungkin aku bisa sama seperti Yesus yang begitu dahsyat, boro-boro lebih, sama aja, gak mungkin. Susah membangkitkan orang mati. Tapi inilah yang Yesus lakukan. Yesus bilang,
barang siapa percaya. Di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah pentingnya Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita disakitin, waktu kita mau mengampunin, itu adalah karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu. Karena Roh Kudus itu mengingatkan kita. Apa yang termasuk di dalam segala sesuatu? Semuanya. Mengajarkan anak segala sesuatu. Segala sesuatu. Saudara, perlu Roh Kudus untuk mengajarkan anak-anak kita. Supaya keluarga kita diberkati, itu segala sesuatu. Segala sesuatu. Kita perlu Roh Kudus. Kira-kira kalau hal negatif, kira-kira selingkuh itu segala sesuatu enggak? Segala sesuatu. Tapi itu bukanlah kebenaran. Ingat, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan yang salah. Dan Roh Kudus itu mendidik kita, mengingatkan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Saudara, saya mau bilang bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus hidupnya pasti beda. Kalau hidupnya tetap sama, itu tanda tanya. Waktu saya tadi pagi baca tentang kisah para rasul, bagaimana murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka beda. Salah satunya Petrus. Dulu Petrus waktu orang tanya, "Petrus, kau kan murid Yesus?" "Enggak." "Yang benar?" "Enggak." Sekali. Lalu datang lagi, "Petrus, kamu kan murid Yesus?" "Enggak." Enang kunjurukan kami. Ditanya yang ketiga, "Petrus, kamu kan murid Yesus?" "Enggak, aku enggak kenal siapa Yesus." Kenapa? Karena dia takut disiksa, takut diganggu sama orang-orang karena Yesus sedang disalib. Tapi waktu di dalam kisah para rasul, waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semuanya orang yang kumpul di situ dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka ada di situ, kalau saya tidak salah sekitar 120 orang. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berbahasa-bahasa asing dan orang-orang sekitar mulai dengar, itu kan mereka berbicara dengan bahasa kita." "Iya ya, itu kan berbahasa dengan kita." Dan orang-orang mulai bilang, "Oh, mereka sedang mabuk." Saudara, waktu itu Petrus tidak penakut lagi. Kenapa? Karena sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bilang, "Dengar, kami tidak sedang mabuk. Ini masih pagi-pagi. Dan kami semua sedang dipenuhi oleh Roh Kudus." Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Petrus berkhotbah. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka bertobat. Berapa jumlah yang bertobat? Nggak banyak. Cuma 3.000 orang. 3.000 orang langsung bertobat waktu Petrus berkhotbah. Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hari ini ada 3 hal yang saya mau bagi. Selain kita bisa berbahasa roh, ada tanda-tanda bahwa kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah menjadi orang yang paling kreatif. Bilang kiri kanan, paling kreatif. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1, apa isi firman Tuhan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, di awal Alkitab ini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah pencipta. Allah yang mencipta. Jadi dia bilang, "Aku ini adalah Allah yang mencipta." Saudara bisa lihat kreatifnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Sampai akhirnya Tuhan menciptakan Adam, dia tiup nafas kehidupan. Sampai akhirnya Adam hidup. Dan bukan hanya Tuhan Allah yang kreatif, tapi Tuhan mau Adam juga kreatif. Dia bilang, "Dam, sini kamu. Lihat semua binatang-binatang ini, Dam. Sekarang tugasmu namai mereka." Wow, Adam waktu itu dipenuhi oleh Roh Allah. Dan saudara, dia namain semua binatang itu. Dia lihat, itu namanya kucing. Itu namanya harimau.
Oh, kamu namamu jerapah. Oh, kamu panjang belalemu gajah. Dan waktu itu belum ada komputer, belum ada alat-alat tulis. Adam itu bisa mengingat semua binatang yang dia sebutkan tanpa ada satu pun nama yang sama. Dia nggak pernah bilang kamu namamu jerapah, kamu namamu jerapah. Udah tadi ya, enggak. Dia namain semua. Sampai Adam itu yang di laut, dia kamu ikan paus, kamu ikan teri, kamu ikan siribu-ribu, kamu siburica, semua dinamain. Adam adalah orang yang kreatif. Kenapa? Karena Adam dipenuhi oleh Roh Allah. Dia selalu muncul ide-ide baru. Nama-nama itu bisa muncul begitu. Kenapa? Karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi yang pertama, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia adalah menjadi orang yang paling kreatif. Selalu ada ide-ide baru. Waktu dia jalan mentok, oh ada ide baru. Karena dia dipenuhi dengan Roh Allah. Mungkin selama ini kita berpikir, wah kalau dia orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia begitu suci, dia tidak bisa disentuh, nanti urapannya bisa kurang, jalannya juga berbeda. Shalom. Pandangan matanya terus ke atas karena dia terus berhubungan dengan Allah. Dan waktu dia berkata, asal mengomong sedikit-sedikit, haleluya, 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 bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang kreatif. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan menjadi orang yang kreatif. Awal Allah menyatakan dirinya, aku adalah Allah pencipta. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebabnya Allah menyebut dirinya Allah penyelamat, Allah yang menyembuhkan. Karena manusia butuh kesembuhan. Tapi yang pertama Allah menyebut diri dengan Allah pencipta. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan penuh dengan ide-ide. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan menjadi orang-orang yang tidak membosankan. Karena selalu ada idenya, kreatif. Orang yang dekat sama dia selalu senang, banyak temannya. Karena dia dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi yang pertama, itu ciri kreatif. Kita belajar dari hidup Yesus. Waktu saya pelajari hidup Yesus, Yesus adalah orang yang paling kreatif. Dia bukanlah orang yang mencontek-contek, mencontoh-contoh gaya. Saudara lihatlah, satu kali waktu Yesus menyembuhkan orang buta, dia ambil tanah, dia meludah ke tanah. Dia ambil tanahnya. Nah, celik kau, celik. Besok ada lagi orang sakit. Dia bilang, sembuh, ngomong aja ya kan, tadi dengan tanah. Lalu satu kali Yesus jalan, orang pegang jubahnya, sembuh. Enggak selalu cara Yesus ambil tanah, ludah, pasti sembuh. Besok sakit lagi, sembuh. Besok sakit lagi, sembuh. Enggak, cara Yesus selalu berbeda-beda. Satu kali mereka perlu uang untuk bayar pajak. Yesus bilang, pergi kalian mancing ke sungai. Di sana nanti ada ikan. Di dalam mulut ikan itu ada uang, ambil bayar pajak kita katanya. Kreatif sekali. Selalu ada ide baru, selalu dengan hal-hal yang baru. Waktu Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, bisakan Yesus bilang semuanya cukup dalam nama Yesus? Tiba-tiba culing ada makanan, bisa. Tapi cara Yesus, cara yang kreatif. Siapa yang bawa makanan akhirnya dikasih dan semuanya sisa. Saudara, itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Selalu ada ide-ide baru, kreatif. Bayangkan ibu-ibu, kalau suami kita dipenuhi oleh Roh Kudus, wah, dia akan menjadi suami yang kreatif. Caranya membuat istri itu selalu terkagum-kagum. Besok dibuatnya surprise, wah, kita terkejut. Ini enggak, sampai ibu-ibu, udah tahu aku, pasti ada maunya. Kalau udah gitu pasti ada maunya. Nah, caranya enggak kreatif. Makanya hari ini kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bayangkan bapak-bapak, kalau istri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin sayur kita daun ubi terus, tapi mungkin ada yang ditumis, ada yang ditumbuk. Kreatif. Nggak perlu modal yang besar, tapi kreatif.
Bayangkan kalau semua jemaat ini kreatif. Saudara datang hari Minggu, satu orang bawa bunga, taruh di meja, wah bagus sekali. Yang kedua, kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ciri orang yang kedua, kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang hidup. Saya percaya Bapak Ibu semua yang datang ke sini adalah orang-orang yang hidup. Tapi hidup di sini maksudnya adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang semangat, orang-orang yang bergairah, orang-orang yang menyenangkan. Omongan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah omongan yang menghidupkan. Omongan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan omongan yang mematikan. Jadi ciri yang kedua adalah orang itu akan menjadi orang yang hidup. Orang yang cerita dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia gak akan sadar, berjam-jam dia udah cerita. Kenapa? Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu omongannya selalu menghidupkan. Ih gak terasa ya, udah sore ya. Jadi yang kedua, dia adalah orang yang hidup. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kalau misalnya hari ini kita dapat satu kehormatan, Yesus bisa berkhotbah di sini. Kira-kira Yesus itu orangnya menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara bisa baca di Alkitab, waktu Yesus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, 1-2 orang yang datang? Enggak. Tapi kalimat firman Tuhan pakai kata berbondong-bondong orang datang. Kenapa? Karena orang rindu mendengar ucapan Yesus yang menghidupkan. Sampai orang-orang lupa makan. Sampai Yesus yang ingat, kita belum makan kan? Udah siapkan makanan kita. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Lihatlah gaya bahasanya. Gaya bahasanya juga kreatif. Mau marahin orang pun dia pakai perumpamaan. Ya kan? Dia nggak bilang, kau jangan menghakimi ya. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, ada seorang yang berhutang sekian. Lalu ada seorang yang berhutang sekian. Lalu utang orang itu banyak sekali sehingga dia tidak bisa membayarnya. Lalu raja memaafkan dia. Tapi orang yang dimaafkan itu punya utang, punya idau sedikit sama orang. Lalu dicekeknya orang itu. Nah, orang terkagum-kagum karena dia belum pernah dengar cerita itu. Semua cerita Yesus itu gak ada yang sama. Dia kreatif, ilustrasinya selalu baru. Itu sebabnya banyak orang datang berbondong-bondong ingin mendengar Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang hidup, antusias. Kalau kita memuji Tuhan, tepuk tanganlah antusias. Itu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau yang lain tepuk tangan, saudara gini-gini aja, tanda tanya. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia adalah hidup. Karena Roh itu menghidupkan. Kalau saudara nyanyi, nyanyilah antusias. Mau menari, narilah. Saudara bisa bayangkan kalau semua kita jemaat ini antusias, semangat, kreatif. Saya percaya orang pasti datang berbondong-bondong ke gereja ini. Kenapa? Karena dia melihat ada orang-orang yang kreatif, ada orang-orang yang menyenangkan. Karena kita dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh, apa? Di situ ada kemerdekaan. Ingat, di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Seperti yang saya bilang tadi, seringkali kita berpikir bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu, dia sangat kudus, jadi dia tidak bisa lagi ini, tidak bisa lagi ini, tidak bisa lagi ini, tidak bisa lagi ini. Tapi firman Tuhan sebenarnya berkata, orang yang dipenuhi Roh Allah, dialah orang yang paling merdeka. Merdeka bukan berarti, kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk
kehidupan dalam dosa. Merdeka bukan merdeka dalam berbuat dosa, melainkan apa? Merdeka untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Lihat, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah orang yang paling merdeka. Saudara, saya akan tutup dengan ayat ini. Tetapi buah roh, ini buah roh kebenaran, buah roh penghibur, buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, adakah di dalam buah roh ini kata membosankan? Adakah dalam buah roh ini kata angker, mengerikan? Tidak. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, inilah buah-buah yang seharusnya dia keluarkan. Kalau misalnya ada satu orang jemaat punya ini semua, kira-kira senang gak kita punya jemaat seperti itu? Senang. Kalau dia sakit pasti kita cari. Kalau dia gak kelihatan, mana dia? Karena ada buah ini yang keluar dari hidupnya. Kalau kita berbicara buah, itu biasanya akan terjadi karena ada hubungan. Seorang anak kenapa bisa lahir? Karena ada hubungan intim antara suami dan istri. Kenapa buah roh itu bisa keluar dari hidup kita? Karena ada hubungan antara kita dan Roh Kudus. Kalau kita gak punya hubungan dengan Roh Kudus, buah ini tidak akan keluar. Jangan pernah berharap buah ini keluar kalau kita sama sekali gak punya hubungan dengan Roh Kudus. Kalau baca firman juga enggak, doa juga enggak. Jangan pernah harapkan ini keluar. Saudara mau paksa diri, aku harus sabar, aku harus menguasai diri, aku harus baik, aku harus setia. Enggak akan bisa. Karena ini merupakan buah hasil dari hubungan intim dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini kita sangat perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang membosankan. Karena kita gak kreatif. Orang jumpa sama kita, ya ngoroh, kita laus. Pasti cerita nape si Barenda, pasti cerita tentang Nandesianu, saja lalap ceritana, gak kreatif. Tinggalkan. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus membosankan. Ketemu sama dia pun kita malas. Saya berharap semua jemaat dipenuhi oleh Roh Allah dan kita menjadi orang yang kreatif. Waktu orang lihat kita dari jauh, Mama Zianu, mari min, uga ka andu si ban ceritana Dia akan memberikan solusi karena dia adalah orang yang kreatif, karena ada Roh Allah dalam hidupnya. Roh itulah yang membuat kita kreatif. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan menjadi orang yang hidup dan menghidupkan. Ada orang yang mau mati. Bagi aku ini susah kalau nebong harapan itu teman, mati saja aku mau. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah akan berkata, tenang, lid dengan Yesus, lid dengan jawaban teman. Lalu orang itu akan diubahkan hidupnya. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan menjadi orang yang merdeka. Dia selalu sadar, ya saya orang merdeka. Ingat, bisnis Yesus, bisnis yang memerdekakan, bukan bisnis yang mengikat. Kalau misalnya saudara punya uang, saudara beli mobil Innova, lalu saudara pergi ke lembaga permasyarakatan Kabanjahe, saudara jumpai satu narapidana, dia adalah terpidana seumur hidup. Lalu saudara bilang, hari ini saya mau membelikan sebuah mobil Innova samamu. Ini kuncinya, itu di luar mobilnya ya. Dia akan bilang, terima kasih ya Bapak, tapi itu gak ada gunanya Bapak. Karena saya terpenjara, saya terikat, gak ada gunanya berkat-berkat yang ada di luar sana. Bapak Ibu, kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia orang yang paling merdeka. Kenapa? Karena Allah ingin memberkati kita. Allah hanya bisa memberkati orang-orang yang merdeka. Kalau orang yang terikat, terpenjara, sebesar apapun berkat itu pasti tidak akan bisa dinikmati. Makanya hari ini kita perlu Roh Kudus untuk memerdekakan kita. Jadi 3 hal.
Selain kita bisa berbahasa roh, ciri yang lain, hidup kita harus berubah, harus kreatif, harus hidup, harus merdeka. Amin. Saya percaya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita rindu menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah lah yang akan menjadi orang-orang yang kreatif, yang menyenangkan. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah lah yang akan menjadi orang yang menghidupkan. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah lah akan menjadi orang-orang yang merdeka dan memerdekakan. Dan dengar baik-baik, buah roh itu tidak akan pernah keluar dalam hidup kita kalau kita tidak bangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti Yesus. Kreatif. Menghidupkan. Memerdekakan. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini engkau rindu, Tuhan, aku rindu dipenuhi oleh Roh Allah. Dengar baik-baik, waktu kita terima Yesus dalam hidup kita, pertama kali waktu kita buka hati kita, Tuhan Yesus, aku undang kau masuk dalam hidupku. Ketika Yesus sudah masuk dalam hidup kita, sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini, kita sudah ada Roh Kudus semua di hati kita. Tapi hari ini kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Adakah di antara Bapak Ibu hari ini engkau mau janji, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini rindu engkau dilawat oleh Roh Kudus? Engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Allah turun ke atas kita, kita akan pergi menjadi saksi Allah yang hidup. Maukah hari ini Bapak Ibu mau menjadi saksi? Mungkin selama ini engkau berusaha, Tuhan, aku rindu menjadi saksi. Aku rindu ketika orang melihat hidupku, mereka bisa datang berbondong-bondong kepadamu. Dan mungkin kita sering sekali gagal karena tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita bisa pergi menjadi saksi. Tuhan Yesus, Roh Kudus, hari ini dengan kerendahan hati, aku berdoa, Tuhan, buat seluruh jemaat yang Kau kasihi, Tuhan. Engkau melihat bagaimana banyak sekali tangan-tangan yang terangkat. Dan kami mau menyatakan hari ini kami gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Hari ini kami menyatakan bahwa kami perlu Roh Kudus. Dan biarlah di hari ini kami semuanya anak-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar hidup kami menjadi hidup yang berbeda, Tuhan. Biar hidup kami menjadi hidup yang kreatif, menjadi hidup yang hidup dan menghidupkan, menjadi orang-orang yang paling merdeka, Tuhan. Karena Roh Allah memerdekakan kami, Tuhan. Engkau lawat tangan-tangan yang terangkat, jamaah pribadi lepas pribadi, Tuhan. Mereka sudah berjanji di hadapan-Mu untuk terus bangun hubungan yang intim dengan Allah Roh Kudus. Kami percaya ketika hidup kami intim dengan Tuhan, kami akan menghasilkan buah roh. Kami akan menghasilkan sabar. Kami akan menjadi orang baik. Kami akan menjadi orang yang lemah lembut. Kami akan menjadi orang yang menguasai diri, Tuhan. Tolong kami butuh Roh Kudus. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Biar Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Biar Roh Kudus selalu mengajar kami yang benar. Biar Roh Kudus itulah yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu sedang bekerja. Lawat setiap anak-anak-Mu. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu yang memperkenalkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang menyenangkan. Kami akan menjadi orang-orang yang menghidupkan. Ketika orang dalam pergumulan, ketika orang dalam masalah, dan ketika kami datangin hidup orang itu akan dipulihkan. Karena ada Roh Allah dalam hidup kami. Tuhan, Roh Kudus, teruslah tuntun kami, teruslah pimpin kami, biar hidup kami terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, penuhi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.